Uhikum tahiyatan Islamiyah, tahiyatan mubarakah, wa nubasyirukum tahiyatan ahlil jannah. Bismillahi masyaallah, la yasuku khairan illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana bi ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratikum sadati sadati, ajimu hajassalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Tiada untayan kata-kata mutiara yang indah bersairkan pantun, yang indah sastra bahasanya, guna menuliskan sebuah anak pena dan melantunkan kata-kata yang begitu berharga. Hanya ungkapan dan luapan puji syukurlah yang pantas kita utarakan kehadirat ilahi Rabbi yang telah menciptakan nuansa dan panorama alam yang begitu indah dan mempesona, sebagaimana yang kita rasakan sampai sekarang ini. Sembari daripada itu, salawat bertangkaikan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah buah hati Aminah, Habibullah. Beliau adalah seorang promotor yang tak pernah naik motor, seorang tokoh yang tak pernah menokoh, dan seorang pemimpin yang tak pernah dipimpin. Beliau berhasil membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang, dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Maka wajar bin pantaslah kita bersolawat kepadanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai bukti cinta kita terhadap beliau, ayo sama-sama kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, Al-Mukarram wal Muhtaram, Ketua BSPP Kabupaten Padang Lawas. Yang terhormat Bapak Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Umumnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun tema pidato yang saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai bukti cinta kita terhadap Rasulullah, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apa arti hidup saya bagi orang lain? Jawabannya adalah, karena itulah ciri manusia terbaik, akan tetapi yang paling bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Salah satu ciri manusia yang terbaik menurut ayat-ayat selanjutnya adalah orang yang peduli terhadap sesama, yang menafkahkan hartanya, menolong dan tidak hidup untuk dirinya sendiri. Timbul pertanyaan, mengapa harus bermanfaat bagi manusia lainnya? Jawabannya adalah, yang pertama, karena itulah ciri manusia terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Daruqutni. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam kitab Shahihul Jami nomor 3289. Hadis ini sangat singkat tapi maknanya luar biasa dalam. Nabi tidak mengatakan yang terkaya, yang terpintar, atau yang paling terkenal sebagai manusia terbaik, tapi yang paling bermanfaat. Berarti apapun status kita, baik itu seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang karyawan, dan seorang pengusaha, bahkan seorang ibu rumah tangga sekalipun, bisa menjadi manusia terbaik asal bermanfaat bagi orang lain. Jawaban yang kedua, hadirin, memberi manfaat bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian hanya untuk mengharap wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surah Al-Insan ayat 8 dan 9. Dari ayat ini kita belajar bahwa setiap bentuk kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, sekecil apapun, bisa bernilai ibadah apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban yang ketiga, hadirin, manusia bermanfaat akan dicintai Allah dan manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi ilallahi anfa'uhum linnasi.
Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tabrani. Timbul pertanyaan, bukankah kita semua ingin dicintai Allah? Maka rahasia untuk dicintai Allah bukan sekadar memperbanyak ibadah pribadi, akan tetapi aktif dalam memberi manfaat bagi sesama. Jawaban yang keempat hadirin, banyak cara menjadi manusia yang bermanfaat. Tidak semua orang bisa membantu dengan uang, tapi semua orang bisa berbuat baik sesuai kemampuannya. Misalnya dengan ilmu, mengajarkan ilmu, membimbing teman yang kesulitan belajar, atau menyebarkan informasi yang baik dan benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Misal yang kedua hadirin, dengan tenaga dan waktu menjadi relawan, membantu tetangga, atau menjadi pelopor kegiatan sosial dalam lingkungan kita. Misal yang ketiga hadirin, dengan akhlak yang baik, menebar senyuman, berkata jujur, sopan dan santun, tidak menyakiti dan menjadi teman yang bisa dipercaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Misal yang keempat hadirin, dengan doa dan niat yang baik. Bahkan ketika kita tidak bisa membantu secara langsung, dengan mendoakan kebaikan untuk orang lain juga adalah bentuk manfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayo kita mulai dari hal kecil. Misalnya, jadilah pelajar yang membantu temannya belajar. Jadilah anak yang meringankan beban orang tuanya. Jadilah tetangga yang membawa ketenangan. Dan jadilah hamba Allah yang dicintai karena kebermanfaatannya. Seperti pepatah Arab mengatakan, kun kan nahili yurmi bil hijarati fayasqutus timari. Jadilah seperti pohon kurma, dilempar batu tapi tetap menjatuhkan buah. Artinya, meskipun orang lain menyakiti kita, jangan pernah berhenti berbuat baik. Berikan manfaat seperti pohon, seperti matahari, dan seperti air yang terus memberi tanpa pamrih. Adapun kesimpulan yang dapat kita petik dari pidato yang singkat ini adalah, mari membiasakan diri. Jika belum mampu membahagiakan orang lain, janganlah menyakiti. Jika belum mampu beramal soleh, janganlah berbuat dosa. Jika belum bisa mengingat kebaikan orang lain, janganlah mengatakan keburukannya. Jika belum bisa memberi manfaat, janganlah memberi mudarat. Jika belum bisa ikhlas sepenuhnya, janganlah merasa bangga dengan pujian. Maka marilah kita biasakan diri. Marilah kita jadikan hidup ini bernilai dengan kebaikan, kebermanfaatan dan keteladanan.
Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat, orang yang keberadaannya dirindukan, bukan dilupakan, yang kebaikannya tetap dikenang meski jasad telah tiada. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang memberi manfaat sebanyak-banyaknya, dan jauhkanlah kami dari menjadi beban bagi sesama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Di atas bukit tupai melompat, di bawahnya Pulau Pandan. Jika hidup penuh manfaat, itulah jalan menuju kebahagiaan. Burung merpati terbang ke awan, hinggap di dahan pohon yang rindang. Siapa memberi manfaat pada kawan, pahalanya mengalir sepanjang zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum